ini bukanlah IEM yang baru muncul. Sebenarnya ini IEM yang lumayan lama, tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi gue baru nyoba di 2024 ini ya karena baru dikirim anyway. Dan ternyata gue nggak nyangka ini adalah salah satu IEM yang mungkin punya resolusi terbaik di harga sekitar 2 jutaan. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk NF Audio NA2 Plus, di mana dia menggunakan single dynamic driver dan harganya di luar sana sekitar $170. Jadi di Indonesia 2 jutaan lebih lah. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Secara build quality sebenarnya berasa solid. Untuk housing ini terbuat dari metal, dan metalnya itu berasa lumayan tebel, agak sedikit berasa beratnya. Jadi overall cukup keren, dan warnanya kayak gun metal begini juga keren sih. Cuman mungkin gue kurang sukanya, oh ya, by the way nozzle-nya juga semuanya metal ya. Gue kurang sukanya mungkin lebih ke ini ya, dia pakai QDC Type-C untuk konektornya seperti ini, dan kabelnya sendiri di bagian atasnya twisted, bagian bawahnya juga tetap twisted, jadi twisted yang agak tebel kayak gini. Untungnya dia berasa cukup ringan, dan juga ini, dan juga sebenarnya bisa fleksibel seperti ini. Cuman gue nggak tahu kenapa setelah didiemin berapa lama gitu ini agak kaku. Itu aja sih yang buat gue kurang enak. Tapi selain itu ya oke-oke aja. Untuk jacknya seperti ini, ada tulisan NF audionya. Ya overall biasa aja, cuman gue suka housingnya, tapi gue kurang suka konektornya Type-C di harga sekitar 2 jutaan. Untuk bagian ergonominya sendiri sih, gue nggak ada yang mau dipertes gimana-gimana, karena overall fittingnya di kuping gue cukup oke, nggak ada bagian yang tajam. Lalu untuk ear gate-nya juga stabil, arch-nya di kuping gue gerakin kayak apa juga dia tetap stabil, dan kabelnya juga berasa ringan, non-microphonic. Jadi ya gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa protes. Sekarang ngomongin tonal and frequency response, IEM ini gue kategorikan sebagai simply bright. Dia punya bass yang cuman di area mid bass, dan itu pun nggak gede-gede amat, cuman kayak bump kecil. Sementara itu upper mid-nya cukup naik, constant naik sampai sekitar lower treble, tapi ada turun lagi 6 kHz, naik lagi 8-9 kHz, cukup naik. Jadi yes, frekuensi yang paling kedengeran di sini adalah frekuensi upper mid to treble. Jadi dia nggak terlalu berbodi di bagian bawah, lower mid-nya kurang, dia upper mid to treble-nya yang paling ditinggikan. Bass-nya ini adalah bass yang cepet, tapi cuman adaan doang. Jadi kalau misalnya dengar ini lebih kayak deg, ya deg aja, deg, cepet. Impact-nya tuh aja jadi kayak 0 deg gitu. Tapi nggak berbobot, nggak dalam, nggak megah juga, sekedar deg, ya gitu doang, that's it. Buat lagu-lagu rock ya mungkin cukup cepet, tapi masalah buat gue di sini simply kurang fun aja. Gue dengerin lagu rock itu kan gue juga mau ngerasain kayak deg-deg-deg-deg-degnya gitu. Di sini kurang fun, kurang asik, kurang berasa nonjoknya. Dengerin kick drum lagu biasa juga kurang oke. Dengerin lagu EDM jedak-jeduk juga berasa kurang fun. Simply ada dan cepat. Bagian vokalnya ini simply agresif, maju, jelas, tapi tipis. Ini kalau misalnya orang ngomong bright itu lebih detail ya, ini mungkin salah satu contoh yang di sini. Karena bukan cuman dia bright, bukan cuman dia focusing ke nada vokal atas dan juga nada-nada di rada atas, tapi secara impact-nya itu juga maju. Jadi dengerin gitar, kok gitar begini sih? Ini dengerin piano, hentakan piano, ding gitu, dengerin gitar jeng jeng jeng, itu semuanya tuh jelas banget, semuanya maju, semuanya tuh berasa impact-nya jelas, pernadanya tuh jelas semua, tapi agresif, dan yes, kalau buat gua capek dengernya, kurang body, kurang natural. Mestinya kan gitar akustik itu masih ada bodinya, dia mestinya bisa berasa kayak romantis gitu kalau misalnya dengerin petikan gitar, atau dengerin piano juga lebih ada bobotnya. Nah di sini semuanya tuh berasa tipis, maju, nyerang, tapi clear banget. Nah, treble-nya di sini punya fokus di area mid treble, area 8-9 kHz, belum nyampe upper treble yang 10 kHz ke atas. Lower treble 6 kHz agak turun. Jadi dia lebih kayak mementingkan kayak lu dengerin simbal itu terusnya itu jelas banget, cekrasnya itu semuanya jelas, maju, tapi gue capek dengernya. Karena beberapa lagu yang punya atau gitu, sibilance-nya jelas sekali. Karena semua vokal-vokal sebutlah lagu-lagu jadul gitu ya. Ketika ada s-nya, wah itu kedengaran banget, capek di kuping gue. Contohnya aja deh, lagu Phil Collins, Two Worlds, itu soundtrack-nya Tarzan. Gue bener-bener gak kuat dengerin. Setiap penyebutan kata S itu kayak gue dikasih ular gitu. Nih, ular, tss, gitu loh, kuping gue diserang. Ya, ini simpelnya agresif. Sekali lagi, tetap kayak mid-range ya. Tipis, agresif, jelas, tapi bikin capek. So, kalau misalnya dibilang ini suaranya suara clear, jelas, yes.
Ini jelas banget, clear banget. Dengerin kata-kata itu jelas banget. Tapi sayangnya tidak dengan cara yang natural. Kurang berbobot, mau itu instrumen, mau itu vokal manusia, mau itu apapun yang gue denger di sini. Ini tipis. Kecuali selera lu suka yang tipis-tipis ya seperti ini. Kalau gue pribadi juga, walaupun gue suka yang bright, sebelah ayam-ayam gue kan punya treble-treble yang lumayan maju gitu. Tapi seringkali gara-gara ada balancing dari bassnya yang berbobot, sebutlah Sennheiser i600. Sebutlah ayam-ayam lama gue yang punya Harman Target kayak Moondrop S8 juga lumayan bright, tapi dia bassnya masih ada nih, masih nonjok nih. Nah di sini upper mid maju, treble maju lebih daripada Harman, dan bassnya kurang dari Harman, itu pun nggak dalam. Semoga lu nangkap maksud gue di sini. Dia agresif, dia maju, nggak ada balancing act untuk bikin suaranya itu lebih berbodi ataupun bisa denger lama-lama. Jadi yes, buat gue ini salah satu ayam yang agresif dan bikin capek. Tapi memang harus diakui, nadanya yang tipis ini dan juga bass yang seadaan aja, ini bikin semua nada-nada lagu itu jelas dan maju. Kesan majunya itu bikin resolusi kejelasan nada itu very very clear. Dengerin kata-kata orang, kata-kata dari nada, lalu kejelasan lirik itu jelas banget pakai ayam ini. Kalau dengerin orang rap gitu, wah ini jelas banget kata-kata. Tapi sayangnya sekali lagi bukan dengan cara yang natural, dengan cara yang ditipisin, dimajuin, dibikin nyerang itu loh. Yang kelemahannya buat gue itu. Tapi yang nggak bohong, secara teknikal itu membawa kelebihan di bagian resolusi and note definition, note edge definition itu jelas banget. Setiap nada itu jelas sekali. Nah, secara soundstage, tapi dia lebih ke arah lumayan close. Dia nggak terlalu luas, dia nggak terlalu megah, ya simply kecil tapi maju. Ya, untuk perbandingan, itu kan ya langsung aja sama Super Mix 4 lah yang gue paling sering rekomendasikan sekarang. Super Mix 4 punya bobot vokal dan bobot bass yang lebih jelas, lebih menghentak, lebih natural. Walaupun Super Mix 4 pun itu suaranya nggak tebel loh ya. Tapi dibandingkan ini, Super Mix 4 jadi berbobot suaranya, treble-nya lebih smooth, ya overall lebih all-rounder, lebih punya bobot suara, lebih natural, separasinya lebih berasa. Cuman memang secara note definition, secara upper mid, memang agak blunted jadinya kalau Super Mix 4 versus ini. Jadi kayak lebih nyantai, lebih kurang jelas secara beberapa kejelasan kata-kata suara. Tapi di sini jelas banget, cuman tipis banget. Itu permasalahan utama di sini. Jadi jelas jauh lebih all-rounder semacam Super Mix 4. Nah, gimana dibandingkan sama ayam planar di harga 2 jutaan yang juga buat gua tipis? Seperti sebutlah Shure S12 ataupun S12 Pro. Nah, Shure S12 ataupun S12 Pro itu punya treble yang lumayan tipis di sekitar area mid treble 8 kHz, tapi upper mid-nya itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Maksudnya dibandingkan Harman Target, itu ya upper mid-nya Shure S12 yang biasa pun masih sejalan. Nah, ini lebih tinggi lagi dari Harman Target. Jadi S12 kan masih sejalan Harman Target, turun sedikit, lalu naik lagi di sekitar mid treble-nya, ya itulah. Kalau di sini ini masih naik terus nih dari Harman Target nih, masih ke atas lagi nih. Turunnya di 6 kHz malah, lalu naiknya lebih tinggi lagi di 8 kHz-nya. Nah, ini jadi tetap lebih tipis, lebih capek, ditambah Shure S12 dan S12 Pro punya balancing dari bass-nya yang bisa lebih nonjok, lebih dalam, lebih bikin ada body di lagu apapun itu. Jadi lu nggak kecapean dengerin upper mid to treble doang, walaupun tetap suaranya tipis secara S12 ataupun S12 Pro. Tapi dengan balancing act itu bikin gue lebih bisa denger lama, bahkan ya gue sendiri kan suka gitu sama S12 dan S12 Pro. Di sini I'm sorry to say, ini terlalu agresif buat gue, walaupun secara upper mid-nya mungkin sekali lagi lebih jelas di beberapa nada, cuman too much. So, apakah gue bisa merekomendasikan di harga sekitar 2 jutaan? Mungkin bisa, kalau untuk tujuan tertentu. Sebutlah yang tadi gue bilang, mungkin monitoring lu butuh dengerin upper mid seperti suara orang, ataupun dengerin instrumen yang jelas banget. Dan kalau yang berapa kali gue bilang, kalau monitoring itu kan kadang lu nggak butuh balancing note. Yang penting lu nadanya kedengeran, karena lu di panggung juga anyway, di panggung itu rame. Nah, ini mungkin bisa direkomendasikan buat itu. Toh, fittingnya juga enak, kabelnya juga enak, nggak gampang kemana-mana, dia stabil di telinga. Tapi untuk dengerin lagu, mau itu pop, mau itu instrumental, mau itu juga rap, mau itu apapun, nggak ada yang buat gue ngerasa ini natural. Ini terlalu agresif, ini terlalu tipis, ini terlalu nyerang untuk di harganya. Mungkin kalau lu suka, bahkan buat lagu rock pun gue capek denger ini. Jadi ya, mungkin adalah orang yang suka tipis ini. Gue tidak menghilang kemungkinan itu. Tapi kalau berhubung kebanyakan buat orang Harman Target aja udah tipis, gue yakin ini kebanyakan orang juga ngerasa lebih tipis lagi. Jadi untuk marketnya pasti cuman sedikit atau very niche. Jadi gitu aja. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.